pikiran kita bisa terfokus pada objek, yaitu dengan mengambil salah satu dari 40 objek yang ada. Jadi ini tentu tujuan utamanya adalah bagaimana membuat pikiran itu menjadi tenang, karena memang disebut samatha bhavana, yaitu dengan cara menggunakan objek ini bisa membuat pikiran jadi tenang. Kemudian yang kedua adalah vipassana bhavana, yaitu meditasi pengembangan pandangan terang. Di dalam keseharian kita tidak sedikit kita terkadang mendapatkan kebingungan. Kapan kita harus vipassana dan kapan kita harus samatha. Sehingga terkadang kita bingung. Maka di sini perlu adanya satu pemahaman, sehingga dengan demikian apa yang menjadi praktik keseharian kita di dalam pengembangan ini bisa mendapatkan manfaat. Di dalam vipassana itu umum ada dua teknik. Kapan kita harus mengembangkan vipassana? Yang pertama disebut sebagai samatha yanika. Ini sepenuhnya seseorang baru mengembangkan vipassana bhavana ketika sepenuhnya tercapai yang namanya kanika samadhi, upacara samadhi, dan apana samadhi. Artinya di situ selain pada dasarnya dia sudah mampu untuk mengendapkan panca niwarana, 5 rintangan, yaitu kamacanda, byapada, dinamida, uddhacca kukucca, dan wicikica, sepenuhnya sudah redup. Artinya benar-benar pikiran itu sudah tenang dari nafsu-nafsu keinginan, itikat yang tidak baik, kemalasan dan kelambanan, kekhawatiran dan kecemasan serta keraguan-raguan sudah tidak ada lagi. Kemudian pada pencapaian tahapan berikutnya sampai pada pencapaian jhana. Jadi kalau sudah pada tahapan apana samadhi itu mengarah kepada pencapaian jhana baik. Artinya tingkat dasar ataupun yang tinggi. Sehingga dengan demikian orang-orang yang seperti ini ketika pada akhirnya mengembangkan vipassana bhavana ini, yang pada akhirnya mereka mampu mencapai kekuatan batin atau abhinya. Jadi kalau dengan pengembangan vipassana bhavananya dia mampu sampai merealisasi tingkat kesucian arahat, artinya tidak ada lagi kekotoran batin atau kilesa. Ini kebanyakan dari mereka yang mampu memiliki kekuatan-kekuatan batin atau abhinya. Apakah itu dibacaku mata dewa, dibasota,
telinga dewa, atau ceto pariyaya, kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Ini diperoleh dari kemampuan pencapaian yang mereka dapatkan dari pengembangan samatha. Jadi ketika kanika samadhi, upacara samadhi, dan apana samadhi ya sudah mereka capai, baru mereka mengembangkan vipassana, vipassana bhawana, sehingga pada akhirnya dengan pencapaian pengembangan vipassana bhawananya mereka misalnya mampu mencapai tingkat kesucian arahat, ya ini pada umumnya ya, seperti contohnya kayak Bhante Moggallana, itu memiliki abinya kekuatan batin karena beliau itu pengembangan vipassananya beliau didasari oleh sepenuhnya pengembangan samatha atas pencapaian apakah itu kanika, upacara ataupun apana samadhi. Nah, yang kedua adalah vipassana yanika. Ini diartikan sebagai praktisi yang direct menuju pengembangan vipassana. Tetapi directnya di sini, ya, langsungnya ke arah pada pengembangan vipassana di sini tidak berarti pikiran itu tidak sama sekali mendapatkan yang namanya samadhi. Jadi ada samadhi tetapi hanya pada level kanika samadhi. Ya. Samadhi permulaan awal. Ya. Jadi sudah cukup tenang pikiran, tetapi niwarana yang jumlahnya 5 tidak sepenuhnya mengendap. Nah, bisa melaksanakan vipassana. Ya. Dan ini juga tidak sedikit ya, para sawaka di zaman Sang Buddha yang seperti itu. Artinya apa? Ketika ketenangan itu ya, pada saat momen-momen tertentu dia mencapai ketenangan dan dia mengamati kemunculan ya, berkembangnya sesuatu dan lenyapnya sesuatu, diamati sebagai anicca, dukkha dan anatta. Di situ muncul vipassana jnana, tercapai ya, atau memperoleh kesucian itu sendiri. Jadi ini semua tentu tidak terlepas dari timbunan karma masa lampau. Kalau seseorang memiliki timbunan karma masa lampau, apakah mungkin itu pada biasanya mungkin dia dari zaman kelahiran masa lampau dia sudah memang mengembangkan misalnya nimitta berupa kasina, ya, objeknya menggunakan kasina, ketika dia melihat cahaya dari celah-celah, apakah itu ada lubang dan sebagainya, muncul ya, cahaya dan kemudian perhatiannya difokuskan di situ. Mereka bisa jadi ya, menembus ya, ketenangan yang mengarah kepada pada akhirnya tercapainya kesucian. Karena terpusatnya pikiran, kemudian dia mengembangkan vipassana. Nah, pada prinsipnya apapun kejadian di dalam keseharian kita itu vipassana bisa dikembangkan. Bagaimana? Yaitu tadi awal sebagai dasarnya cukup untuk membuat pikiran itu tenang. Kemudian diamati
dianalisa sebagai apa yang muncul itu anicca, tidak kekal. Anatta, tanpa diri, tanpa aku. Ya. Maka pada prinsipnya, apapun praktik ya, yang mengarah kepada pemahaman tentang adanya konsep atau kemunculan daripada konsep tidak kekal, mengalami duka dan anatta, ini mengarah kepada vipassana itu sendiri. Maka kenapa 10 belenggu atau sangyojana, 10 belenggu, sangyojana itu artinya belenggu yang mengikat makhluk hidup ini sehingga tidak bisa terbebas, tidak bisa lepas dari penderitaan. Jadi selama seseorang masih terbelenggu oleh 10 belenggu ini, selama itu dia tidak akan mampu membebaskan diri dari roda samsara, dari kelahiran kembali. Ketika seseorang mengalami yang namanya kelahiran kembali, ya di situ mengalami yang namanya anicca, dukkha dan anatta. Maka prinsipnya agar supaya kita bisa terbebas dari 10 belenggu ini harus memahami bahwa sangkata dan asangkata dhamma sebagai anicca, dukkha dan anatta. Apa itu sangkata? Segala sesuatu yang berbentuk, yang berkondisi atau disebut juga sebagai sangkara. Ya, maka kita sering mendengar sabbe sangkara anicca, segala sesuatu yang terkondisi atau berkondisi adalah tidak kekal. Segala sesuatu yang berkondisi adalah dukkha. Nah, kemudian sabbe dhamma anatta. Artinya yang berkondisi dan yang tidak berkondisi itu anatta. Tidak ada satu diri atau aku yang kekal. Tidak ada satu diri yang ada. Nah, dia tidak menggunakan istilah sabbe sangkara dhamma, sabbe sangkara ya, dukkha. Kenapa dia tidak langsung aja sabbe sangkara dhamma? Karena ada sesuatu yang berbentuk dan tidak berbentuk. Ya, di dalam kosmologi kehidupan saja ada yang masih memiliki fisik jasmani dan ada yang hanya terdiri dari batin. Jadi semua itu baik yang berbentuk dan tidak berbentuk, baik yang terkondisi maupun yang tidak terkondisi itu anatta. Maka kenapa nibbana itu anatta, bukan atta. Ya, kalau atta berarti ada diri yang kekal. Jadi dalam memahami agar supaya kita itu mampu mengikis 10 kekotoran batin atau belenggu itu secara total. Ya, kalau tidak secara total paling tidak dapat kita tekan. Ya, yang 10 itu apa saja? Ada yang namanya sakaya ditti, kepercayaan atau pandangan tentang adanya diri. Ya. Kepercayaan tentang adanya diri yang kekal. Ini sulit untuk kita bisa kikis di dalam keseharian kita kalau kita tidak memiliki pandangan benar. Karena kita selalu beranggap bahwa diri kita itu ada. Bagaimana caranya? Ini membutuhkan perenungan. Perenungan dari hal-hal yang sifatnya kecil.
Ya, kalau bisa lebih mendalam, ya, ini akan semakin baik untuk kemajuan spiritual kita. Dari hal misalnya merenungkan terhadap tubuh jasmani kita ini. Tubuh jasmani ini terdiri dari apa? Dari unsur tanah, unsur padat, ya, kemudian unsur cair, kemudian unsur panas dan unsur udara. Ini yang membentuk fisik jasmani. Ya. Kalau salah satu dari keempat unsur ini tidak ada, ya kita tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Misalnya unsur panas saja tidak ada dalam jasmani kita, ya kita mati. Kenapa? Karena tubuh tidak bisa melakukan metabolisme. Ya, makanan yang kita makan tidak bisa dicerna. Makanan yang kita makan itu bisa diuri, bisa dicerna karena ada unsur panas, dibakar. Metabolisme. Maka kenapa kalau kita sudah makan itu badan panas? Panas karena dia bekerja, ya, membakar, ya, kalori sehingga ada energi, ada tenaga dari unsur karbohidrat menjadi glukos, menjadi zat gula, menjadi dibakar menjadi energi sehingga kita ada tenaga. Kenapa? Karena ada unsur api, unsur panas dalam jasmani kita. Demikian pula halnya unsur air, kalau itu nggak ada ya mati juga kita. Unsur air, ya, apakah itu dalam bentuk darah, itu yang berfungsi untuk menyalurkan energi, nutrisi makanan kepada, ya, sel-sel tubuh kita sehingga bisa terus berkembang, bisa terus bertahan. Jadi keempat unsur ini, ya, saling menopang antara satu sama lain. Tidak bisa artinya salah satu tidak ada. Kemudian ada unsur batin. Apakah itu unsur perasaan, ingatan kita, ya, persepsi, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran kita. Genaplah semuanya menjadi 5 kelompok. Kelompok jasmani, kelompok perasaan, kelompok ingatan, kelompok, ya, persepsi atau bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Itu kalau direnungkan, ya, bisa ditembus. Tetapi sebatas teori mungkin gampang. Tetapi untuk benar diselami itu tidak gampang. Bagaimana? Ya itu tadi. Ya, ketika seseorang meninggal, mengalami kematian. Nah, ya nanti pelan-pelan, ya, yang pertama itu unsur udaranya hilang. Napas nggak ada. Kemudian pelan-pelan unsur panasnya hilang. Ya, maka kalau orang meninggal itu kalau sudah tidak bernapas, masih hangat badannya awal-awal, lama-lama dingin. Artinya di situ sudah tidak ada unsur panas lagi. Unsur apinya itu sudah pergi. Baru pelan-pelan unsur air mengering, tinggal tulang belulang, unsur padat kembali ke unsur tanah, unsur api kembali ke unsur panas kembali ke unsur api. Ya. Unsur air ya kembali ke unsur air, unsur padat kembali ke unsur tanah. Udara ya kembali ke udara. Ya tidak ada yang disebut si A, si B, enggak ada. Itu hanya samuti, semu. Jadi yang disebut si A ini itu semua hanya samuti, hanya bentukan kita. Kesepakatan saja. Ya, nama si A, nama si B dan sebagainya. Nah, permasalahannya hal-hal ini kita anggap sebagai sesuatu yang sifatnya terus ada, kekal. Nah, pandangan seperti ini yang disebut sebagai sakayaditi. Nah, ini harus dikikis, harus gimana caranya agar supaya pemahaman pandangan seperti ini, ya, bisa pelan-pelan kita kikis. Ya tentu dengan tadi merenungkan, mengembangkan. Nah, pengetahuan yang muncul dari perenungan, dari pengembangan ini vipassana. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ketika kita duduk saja,
pada saat di mana saja ketika pikiran itu tenang dan kita mampu mengamati proses ini, oh ini anicca tidak kekal. Itu pengetahuan dari vipassana. Ya. Kemudian yang kedua adalah wicikicca, keraguan-raguan. Ragu-ragu terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ragu-ragu terhadap sila, samadhi, dan panya. Ya. Kemudian ragu-ragu terhadap kelahiran masa lampau ada enggak? Kelahiran yang akan datang ada enggak? Atau keraguan-raguan terhadap kedua-duanya. Nah, kalau keraguan-raguan ini belum bisa kita atasi, paling tidak sebagian, ini sulit. Misalnya ragu-ragu terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bagaimana Anda, bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa mampu mempraktikkan ajaran sedangkan kita masih dibelenggu oleh keraguan-raguan. Ini yang membuat diri kita itu tidak bisa konsisten di dalam latihan. Jadi kalau keraguan-raguan ini dibiarkan terus, ini yang pada akhirnya akan menjadikan kita mudah goyah. Ya, kalau kita keyakinannya rapuh, tidak ada didasari oleh pengetahuan yang cukup, ya inilah yang menyebabkan kita itu ya menjadi tahyul. Ya. Kenapa? Karena ragu-ragu. Maka ini harus diatasi dengan bagaimana agar supaya kita mendapatkan pengetahuan, munculnya pengetahuan tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Paling tidak tahu Sang Buddha itu siapa, Dhamma itu apa, Sangha itu apa. Ini dari itu. Kemudian yang ketiga, belenggu yang tiga adalah sila bata paramasa, kepercayaan atau kemelekatan pada ritual. Sila bata. Ya. Dan ini banyak. Masih sangat kental di pandangan masyarakat umum. Ritual-ritual itu bisa ya menjadikan kita itu mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan dengan cara menjalankan ritual, apakah misalnya dengan melakukan ya, puasa tidak makan misalnya, atau menjalankan ritual-ritual seperti mandi bunga misalnya, atau ya, praktik-praktik misalnya tidak makan nasi, tidak makan garam, nanti sakti misalnya. Ini ada dan sangat favorit di negara Buddhis, ada berkembang seperti itu. Dan umat masyarakat itu senang. Kenapa? Karena manusia itu maunya yang instan. Gimana dengan cara yang gampang, pintas, mereka mampu untuk mendapatkan sesuatu yang apa yang mereka inginkan. Ini. Nah, kalau kepercayaan seperti ini terus ya membelenggu kita, terus kita biarkan, ya kita semakin sulit untuk bisa melepaskan diri dari penderitaan. Maka dia disebut sangyojana, mengikat kita. Semakin kuat kita melekat, semakin kuat kita memegang pandangan-pandangan seperti itu, kita semakin sulit untuk bisa melepaskan diri dari penderitaan. Maka ya penderitaan itu tidak akan pernah bisa berakhir.
terus lahir, tua, sakit, mati, lahir, tua, sakit, mati. Ya. Kalau artinya kita itu masih tetap berada di posisi kelahiran di alam manusia. Bagaimana kalau terjatuh, terjerumus ke 4 alam penderitaan? Ya lebih sulit lagi. Ya, maka kenapa saya selalu mengatakan kesempatan kita lahir sebagai manusia itu sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Sulit untuk diperoleh. Sudah lahir sebagai manusia, bisa mengenal ajaran Buddha Dhamma, itu sudah sangat luar biasa. Tetapi kalau kesempatan ini kita tidak manfaatkan semaksimal mungkin, ya yang rugi diri kita. Maka di dalam mengikis belenggu ini dibutuhkan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu hanya bisa muncul dari apa? Dari vipassana, pengetahuan vipassana. Ya. Kemudian belenggu yang berikutnya adalah kamacanda. Tetapi di dalam kata-kata disebut juga sebagai rupa raga. Kamaraga ya, bukan rupa raga. Kamaraga, kamacanda. Artinya nafsu-nafsu keinginan terhadap indria. Ya. Dan ini juga tidak gampang untuk bisa dikikis atau dilenyapkan. Kemudian yang kelima, patiga atau di dalam niwarana disebut sebagai wiyapada, kemauan yang jahat, itikat yang tidak baik, itikat yang jahat, dendam. Ya. Ini yang didorong oleh dosa, kebencian. Nah, jadi kalau seseorang di dalam hidup ini mampu melenyapkan yang 3 yang dasar tadi, sakayaditi, wicikica, silabata paramasa, ya, pencapaian. Kalau seseorang mampu melenyapkan 3, itulah tingkat kesucian Sotapanna. Ya, jaminan daripada pencapaian Sotapanna adalah pasti tidak akan terjerumus ke 4 alam penderitaan. Dan dia akan tumimba lahir maksimal 7 kali kelahiran. Pasti akan mencapai tingkat kesucian arahat. Tapi kalau 5 belenggu itu anagami. Kalau 5 belenggu tadi dilenyapkan secara total itu tingkat kesucian anagami. Tapi kalau sekedar artinya 3 yang pertama sudah dilenyapkan, kemudian 2 yaitu kamacanda dan biapada atau kamaraga dan patiga, yang keempat dan kelima itu berkurang, artinya mampu menekan, ya, atau istilahnya sudah tipis yang keempat dan kelima, itu sakadagami. Dia hanya akan kembali sekali. Jadi tumimba lahir sekali doang, kelahiran berikutnya dia pasti akan mencapai tingkat kesucian arahat. Itu sakadagami. Tapi kalau anagami artinya dia totali mampu melenyapkan kelima belenggu yang dasar, yaitu sakayaditi, wicikica, silabata paramasa, kamacanda dan wiyapada, itu anagami, unreturn, dia tidak kembali. Ya, artinya akan lahir di alam sudawasa, dia akan merealisasi pencapaian tingkat kesucian arahat di alam sudawasa. Itu usianya sangat panjang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahkan ya, panjang sampai ya, maka kenapa ada ya makhluk-makhluk di alam Brahma yang menganggap dirinya kekal, ya, pandangannya masih keliru,
Ada yang menganggap dirinya kekal karena saking panjangnya. Nah, 5 belenggu berikutnya adalah rupa raga. Kemelekatan pada rupa, maka disebut rupa raga. Rupa jasmani, bentuk, kemelekatan terhadap bentuk. Kemudian yang keenam arupa raga, kemelekatan terhadap objek arupa itu sendiri. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ini menjadi sebuah belenggu yang mengikat makhluk hidup itu sehingga mereka tidak mampu terbebas dari samsara atau kelahiran kembali? Karena dengan kemelekatan pada apakah itu rupa raga atau arupa raga, ini yang menyebabkan mereka secara terus menerus bertumimba lahir pada salah satu dari 31 alam kehidupan itu sendiri. Walaupun bahkan terlahir di alam-alam Brahma sekalipun. Tetapi tetap saja itu sebuah kemelekatan. Baru yang ke-8 adalah mana. Mana itu artinya kesombongan. Jadi kesombongan itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahkan seorang yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami pun masih ada. Apalagi kita-kita ini yang masih sebagai putujana, yang kekotoran batin kita itu masih tebal. Ada. Kemudian yang ke-9 udacaku kuca. Udaca. Kecemasan dan kekhawatiran, gelisah. Dan yang terakhir adalah awija. Awija, a itu tidak, wija itu pengetahuan. Artinya kebodohan batin. Ini yang membelenggu kita sehingga kita secara terus menerus mengalami penderitaan, mengalami tumimba lahir yang tiada henti-hentinya. Dari satu alam kehidupan ke alam kehidupan lain-lain. Terus seperti itu. Nah, ini semua bisa dikikis, ini semua bisa dielakkan dengan cara bagaimana supaya kita mampu memunculkan pemahaman, pengetahuan tentang anicca, ketidakkekalan itu sendiri. Oh, bahwa ini tidak kekal. Dan bisa benar-benar dikikis total secara habis ketika seseorang mampu memiliki pengetahuan sepenuhnya menembus yang namanya anatta. Jadi kembali lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penembusan penyelaman terhadap anicca, dukkha dan anatta itu mutlak harus dimiliki jikalau kita itu ingin membebaskan diri kita dari penderitaan. Tetapi prinsip yang banyak pada pemikiran kebanyakan orang adalah tidak senang mendengar istilah anicca. Dianggap sebagai sesuatu hal yang sifatnya tabu. Apalagi kalau mendengar istilah kematian. Kalau bisa janganlah bicara tentang kematian. Tabu. Tetapi justru inilah yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sebenarnya yang mampu membangkitkan satu sangwega. Satu rasa keterdesakan kita untuk bagaimana supaya kita mampu memaksimalkan diri dalam berbuat suatu kebajikan. Itu sangwega. Maka kalau ada orang meninggal, itu turut sangwega cita.
Artinya bagaimana agar supaya ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi, apakah itu yang namanya anicca, dukkha dan anatta tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini yang menjadikan kita teringat bahwa kita juga nantinya akan mengalami hal seperti itu, sehingga kita mesti berjuang semaksimal mungkin agar supaya paling tidak kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup ini, yang berguna untuk kehidupan kita saat ini maupun yang akan datang. Sangwega, satu rasa keterdesakan kita, urgent ya, untuk segera melakukan sesuatu hal yang bermanfaat dalam hidup ini. Itulah sangwega. Kalau di dalam banyak sutta diibaratkan seperti kita itu berjalan di atas lempengan es yang secara terus menerus mencair. Kapan ini lempengan es ini akan totali hancur? Seperti ibarat kita berjalan itu di lempengan es itu, tetapi di bawahnya itu terus mencair, terus mencair. Kita tinggal menunggu waktu. Ini. Jadi hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mampu menjadikan kita untuk membangkitkan satu semangat atau motivasi di dalam praktik. Terlepas bagaimanapun sulitnya hidup, bagaimanapun repotnya kita, bagaimanapun sibuknya kita. Kalau sudah ini muncul dalam diri kita, dalam individu diri kita, enggak ada yang namanya kemalasan dan kelambanan yang mencokoi diri kita. Nah ini, jadi saya rasa itu yang dapat Bante sampaikan. Semoga kita itu bisa terus semakin semangat di dalam berlatih, ya, karena seperti yang Bante katakan tadi, bahwa semua itu ya, penting. Hidup kita itu sangat-sangat penting, ya, walaupun sangat singkat, tetapi sangat penting. Penting ibarat seperti kita sulit untuk memberikan nilai, saking begitu berharganya hidup ini. Ya. Jadi itu saja, semoga apa yang sudah Bante sampaikan ini ya, paling tidak bisa memberikan satu motivasi yang baik untuk kemajuan spiritual Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sehingga semakin semangat di dalam berlatih, di dalam melakukan kebajikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak bisa dipungkiri semakin majunya zaman, semakin majunya ya, sosial masyarakat, ya, kita terkadang ya, terkecoh, kita terkadang sulit sekali untuk bisa menghindarkan diri kita dari tantangan dan rintangan di dalam keseharian kita. Ya, itu saja. Mari kita tutup dengan patidana ya.